warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wali Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rabbal alamin. Baik, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Baik, kalau nihil. Anak-anak ibu ini sudah sarapan semua? Sudah? Ya, sarapan itu penting ya, karena dengan sarapan kita dalam pembelajaran itu bisa bertambahnya konsentrasi. Jadi perlu untuk sarapan. Baik, ada yang tahu hari ini kita akan mempelajari pembelajaran apa? Tidak tahu. Tidak tahu? Ya, kita hari ini akan mempelajari pembelajaran beriman kepada Rasul. Yang mana beriman kepada Rasul adalah rukun iman keempat. Baik, di sini Ibu ingin sedikit memberikan motivasi kepada kalian, yang mana jadilah orang yang lebih baik daripada hari kemarin, karena orang yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin adalah orang yang beruntung. Jadi Ibu harapkan kalian menjadi orang yang beruntung dengan bertambahnya ilmu hari ini. Jadi Ibu harap kalian bisa konsentrasi dan menambah ilmu kalian pada pagi hari ini. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan memberikan kalian pembelajaran mengenai beriman kepada Rasul, yang mana beriman kepada Rasul di sini kalian dalam mempelajarinya akan mendapati yang pertama itu kalian mampu menghayati bagaimana beriman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu menteladani sifat-sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, dan kalian mampu berpikir kritis, kreatif dalam menanggapi beriman kepada Rasul, dan kalian juga bisa berpikir kritis dan kreatif dalam menyikapi sifat-sifat Rasul, dan kalian juga mampu mengetahui pengertian pentingnya beriman kepada Rasul, dan kalian juga bisa mengetahui dalil adanya Rasul. Kemudian kalian juga dapat mampu menguraikan sifat-sifat dari Rasul. Kemudian kalian juga mampu memaparkan peta konsep dari beriman kepada Rasul, seperti pengertiannya, dalilnya, penting beriman kepada Rasul. Kemudian yang terakhir, kalian mampu menguraikan peta konsep dari sifat-sifat dari Rasulullah. Kemudian kita langsung saja ke materi, yang mana materi pertama adalah pengertian iman. Di sini ada yang tahu pengertian dari iman? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Ya, kamu? Percaya. Ya, artinya percaya. Yang lain? Sama, Bu. Sama. Baik, kalau sama. Jadi jadi iman itu artinya percaya atau yakin, yang mana lebih tepatnya itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan, diyakinkan dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Itu arti iman. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pengertian dari Rasul? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, kamu? Seorang yang ditugaskan Allah. Ya, Seseorang yang ditugaskan Allah. ya, Rasul artinya adalah seseorang yang ditugaskan oleh Allah. Sedangkan menurut istilah itu, Rasul adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah dan mengemban risalah kemanusiaan. Itu yang dimaksud dengan pengertian dari Rasul. Kemudian yang
yang ke poin kedua, yang mana pengertian dari iman kepada Rasul artinya itu percaya akan adanya Rasul. Yang mana percaya di sini beriman, kita yakin bahwa Rasul itu ada dan ditugaskan dari Allah menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Yang mana tugas Rasul itu untuk membimbing, menunjukkan jalan kita yang benar agar selamat dunia maupun akhirat. Jadi Ibu minta kepada kalian untuk memperhatikan ya, untuk memperhatikan lagi apa yang Ibu sampaikan. Kemudian Rasul itu pentingnya adanya Rasul karena akal manusia itu sangat dangkal. Jadi dengan adanya Rasul itu kita mampu mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mana yang haram, mana yang sunnah, dan lain sebagainya. Jadi Rasul itu sangatlah penting, adanya Rasul itu sangatlah penting untuk kehidupan manusia. Jadi kita perlu untuk mengimaninya. Jadi tidak sah seorang hamba keimanannya sebelum ia mengimani keenam rukun iman, yang mana rukun iman itu salah satunya adalah yang keempat itu adalah iman kepada siapa? Kepada Rasul. Ya gimana ini lemas, katanya sudah makan. Kemudian Rasul itu adalah seseorang ya. Rasulullah itu adalah seseorang yang ditugaskan Allah untuk menerima wahyu kepada manusia. Jadi Rasul itu sama seperti kita manusia, tetapi Rasulullah diberikan Allah sifat yang istimewa, yang mana sifat yang istimewa di sini adalah sifat yang mungkin dimiliki manusia, tapi tidak semua manusia memiliki sifat seperti Rasul. Dan Rasulullah pasti memiliki itu. Yang mana sifat yang dimiliki Rasulullah itu ada berapa? Ada tiga. Apa saja? Ya, yang pertama itu sifat wajib. Yang mana sifat wajib adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul. Yang mana sifat yang dimiliki oleh Rasul ini sifat yang tidak mungkin tidak dimiliki, pasti dimiliki oleh Rasul. Yang pertama itu adalah sidik. Sidik artinya jujur. Jadi Rasulullah itu dalam menyampaikan wahyu selalu jujur, tidak dikurang-kurang, tidak dilebih-lebihkan. Jadi Rasulullah itu selalu jujur dalam menyampaikan apa yang ia terima dari Allah. Kemudian untuk kita meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari, kita harus jujur. Misalnya kita tidak boleh menyontek, itu harus jujur namanya, untuk meneladani sifat yang sama seperti Rasul. Kemudian yang kedua sifat sifat amanah. Sifat amanah di sini artinya menyampaikan. Jadi Rasulullah itu kalau menerima wahyu dari Allah, pasti Rasul sampaikan kepada manusia, baik itu yang berupa haram, berupa larangan, berupa ancaman kepada manusia. Jadi Rasulullah bersifat dapat dipercaya. Rasulullah itu dapat dipercaya karena Rasulullah menyampaikan amanah langsung dari Allah. Jadi untuk kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari, jika kita diamanahkan untuk pagi-pagi untuk menyapu rumah, jadi kita harus nyapu rumah untuk kita meneladani sifat Rasul yang mana dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga sifat apa? Tablik artinya Menyampaikan. ya, tablik artinya menyampaikan, yang mana Rasulullah dalam menerima wahyu selalu menyampaikan, tidak disembunyikan. Jadi dalam menteladani sifat Rasul ini, kita jika mendapatkan amanah, kita harus menyampaikan agar kita meneladani sifat Rasul yang satu ini, yaitu tablik, menyampaikan. Kemudian yang keempat, apa yang keempat? Fatona. Yang keempat adalah fatona, yang mana artinya apa Yara? Artinya Yara? Fatona apa artinya Yara? Dapat dipercaya. Cerdas. Ya,
fatona, cerdas artinya. Jadi Rasulullah itu diberikan Allah kecerdasan yang sangat optimal, yang mana kecerdasan ini dimiliki oleh manusia juga, tapi Rasulullah itu lebih optimal karena tugas Rasulullah itu berat sekali, karena menerima wahyu lalu disampaikan kepada para hambanya. Jadi Rasulullah itu diberikan kecerdasan yang sangat optimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sifat mustahil bagi Rasulullah. Jadi sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasulullah. Yang mana sifat mustahil ini adalah sifat lawan dari sifat wajib. Yang pertama itu adalah sifat kidhib. Kidhib artinya bohong, yang mana Rasulullah itu tidak mungkin bohong dalam menyampaikan wahyu dari Allah yang ingin disampaikan kepada manusia. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh bohong untuk meneladani sifat Rasul ini, karena sifat Rasul ini perlu kita untuk teladani. Jadi kita tidak boleh bohong dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi harus jujur. Baik, kemudian yang kedua, yang mana sifat mustahil bagi Rasul ini yaitu khianat. Yang mana arti dari khianat itu adalah tidak bisa dipercaya. ya, benar sekali. Jadi tidak bisa dipercaya. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin memiliki sifat tidak bisa dipercaya, karena Rasulullah itu memiliki sifat wajib bisa dipercaya, amanah. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita diamanahkan sesuatu, maka kita harus dapat dipercaya. Maka kita harus lakukan agar kita dapat dipercaya, agar kita bisa meneladani sifat-sifat dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga ini kitman. Kitman artinya ada yang tahu di sini apa arti kitman? Menyembunyikan. Ya, benar sekali. Rasulullah itu tidak mungkin memiliki sifat menyembunyikan. Jadi Rasulullah dalam menerima wahyu pasti disampaikan kepada para hambanya. Jadi tidak mungkin Rasulullah memiliki sifat menyembunyikan dalam menerima wahyu. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari ini, jika kita diamanahkan sesuatu, kita utarakan dengan apa adanya. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Kemudian balada artinya apa? Bodoh. Ya, balada itu artinya bodoh, yang mana Rasulullah itu tidak mungkin memiliki sifat balada. Sifat balada ini artinya bodoh, yang mana Rasulullah itu diberikan kecerdasan sangat optimal oleh Allah. Tidak mungkin Rasulullah memiliki sifat ya bodoh. Kemudian sifat jaiz bagi Rasulullah. Sifat jaiz bagi Rasul ini adalah sifat yang sama seperti manusia, sama halnya seperti manusia, tetapi seperti makan, tidur, ngantuk, bahkan meninggal dunia. Karena Rasulullah ini adalah manusia, tapi manusia yang Allah berikan keistimewaan di dalamnya, yang mana Rasulullah ini memiliki sifat seperti manusia, tetapi sifat kemanusiaan itu tidak mengurangi sifat kerasulannya, yang mana sifat kerasulannya yang bisa berkurang itu seperti sifat-sifat yang seperti manusia biasa. Kalau manusia biasa, perbuatan dosa kecil, misalnya mencuri, mabuk-mabukan, misalnya durhaka kepada orang tua, itu tidak dimiliki oleh Rasul, karena Rasul itu adalah orang yang terjaga, kata Allah. Jadi Rasulullah tidak mungkin memiliki sifat seperti manusia biasa pada umumnya, tapi Rasulullah juga memiliki sifat kemanusiaan, karena Rasulullah merupakan manusia juga seperti kita. Kemudian dalil adanya Rasulullah itu ada di yang mana dalilnya itu terdapat di surat Al-Baqarah ayat 285. Sesudah itu surat di Al-Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian terkait bukti adanya Rasul ini, ada yang tahu ini gambar apa? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid di sampingnya makam dan rumah Rasulullah, yang mana rumah dan makam ini adalah rumah yang ditempatkan Rasul bersama dengan istrinya Aisyah, yang mana makam ini terletak di samping
Masjid Nabawi ini. Jadi ini adalah salah satu bukti sejarah bahwa Rasulullah ada di muka bumi ini. Ada, pernah hidup, dan dia juga sama seperti kita manusia. Jadi itu merupakan bukti adanya Rasul. Kemudian hikmah dari kita beriman kepada Rasul. Jadi dengan adanya kita beriman kepada Rasul, kita lebih mencintai, lebih menghormati Rasul lagi. Karena perjuangan seorang Rasulullah dalam memberikan kita petunjuk, bimbingan itu tidak mudah. Tugasnya Rasulullah itu tidak mudah. Jadi dengan beriman kepada Rasulullah, kita bisa mampu lebih lagi menghormati jasa-jasa Rasulullah itu. Kemudian kita akan bertambah iman kepada Allah karena telah menurunkan Rasul kita, menunjukkan, membimbing kita untuk ke jalan yang benar, yaitu jalan menuju akhirat itu agar selamat dunia akhirat. Kemudian kita akan bertambah cinta lagi kepada Rasul. Kemudian kita dalam meneladan salah satu hikmahnya juga kita mampu meneladani sifat-sifat Rasul. Jadi dari kita beriman kepada Rasul ini kita dapat hikmahnya, kita dapat mampu meneladaninya. Kita mampu meneladani sifat-sifatnya, yang mana sifatnya itu sifat wajib tadi, kita menjadikan kita orang yang lebih baik lagi, yang mana kita tidak bohong, kita selalu jujur, kita menyampaikan amanah kita yang disampaikan oleh orang lain, dan kita harus cerdas seperti Rasul juga. Kemudian dengan beriman kepada Rasul, kita mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Dengan kita mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul adalah salah satu bukti dan salah satu keteladanan kita kepada Rasul, bahwa kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar ada. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini? Ya, kamu. Berapa jumlah nabi dan rasul? Ya, jumlah nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul. Nabi itu berjumlah 124.000 orang, yang di dalamnya itu termasuk rasul, yang sejumlah rasulnya itu 315 orang. Jadi itu adalah jumlah rasul dan nabi, jumlah nabi dan rasul. Baik, Ibu rasa cukup. Ibu ingin menugaskan kepada kalian untuk menghafal sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Rasulullah. Silakan dihafal selama 3 menit. Oke, 3 menit selesai. Sudah hafal? Oke, kalau sudah, silakan siapkan kertas kosong 1. Siapkan kertas kosong. Sudah? Dan sekarang Ibu minta kalian untuk menulis hafalan kalian. Baik itu sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Rasulullah. Silakan ditulis. Sudah? Nunggu. Oke, kalau belum. Sifat wajib, sifat mustahil beserta dengan artinya ya. Jadi sifat wajib itu ada berapa? Tadi Ibu jelaskan. Tulis beserta dengan artinya. Sudah? Belum? Sudah? Saya sudah, Bu. Ya, kumpulkan. Yang lain?
Sudah. Baik, sudah semuanya. Baik, sampai sini ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya terkait materi kita pada pagi hari ini? Ayo Bu. Ya, kamu. Apakah ada rasul lagi setelah Rasulullah Muhammad? Jadi ya pertanyaannya itu bagus sekali ya. Yang mana apakah ada rasul setelah Nabi baginda Nabi kita Muhammad SAW? Jadi setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah nabi penyempurna para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi jika sekarang di zaman sekarang ada yang ngaku-ngaku dia itu adalah rasul atau nabi, jadi orang itu kurang waras ya. Jadi tidak boleh dipercaya karena nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu dapat simpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah adalah rasul yang dipilih Allah untuk mengemban risalah kemanusiaan, menerima wahyu lalu disampaikan kepada manusia. Lalu beliau juga memiliki sifat-sifat yang istimewa yang diberikan oleh Allah untuk tugasnya ini, untuk mensukseskan tugasnya ini, yang mana sifatnya itu terdapat sifat wajib tadi kan, sifat mustahil dan sifat jaiz bagi Rasul. Jadi dalam hikmahnya juga salah satu hikmahnya juga kita mampu menteladani sifat Rasul agar kita juga menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi mungkin hanya itu yang ibu dapat sampaikan dalam kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada hari ini. Jadi ibu tugaskan kalian di rumah untuk mengerjakan tugas portofolio yang mana judul besarnya itu beriman kepada Rasul, ya. Beriman kepada Rasul. Jadi beriman kepada Rasul, tulis materinya minggu depan dikumpul dan tulis sebanyak 2 lembar ya, sebanyak 2 lembar. Jadi jelas ini tugasnya untuk minggu depan. Jelas Bu. Ya, kalau jelas untuk minggu depan kita akan mempelajari beriman kepada hari kiamat. Jadi kalian harus belajar di rumah beriman kepada hari kiamat, ya. Baca-baca bukunya dan mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Pada baiknya kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa, yang mana ucapkan alhamdulillah. Rabbil alamin. Baik, hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.